Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak gimana kabarnya? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, seperti biasa sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa, dipimpin Laili. Sebelumnya siap dan sudah berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa dilanjutkan dengan membaca juz amma. Mari, ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang ibu absen terlebih dahulu ya. Alien. Amelia Novitasari. Arabella Agustin. Azhar. Ya, semangat ya. Nah, nanti kita lanjutkan dengan merangkai kata. Baik, tokoh semangat. Semangat. Nah, selanjutnya kita akan merangkai kata untuk kata-katanya. Karena kemarin kita memperingati Hari Pahlawan, maka dari kata-kata pahlawan ya. Nah, nanti akan diteruskan yang ibu panggil namanya, paham ya? Pahlawan, maka kita akan kegiatan merangkai kata berhubungan dengan kata-kata pahlawan. Pahlawan apa? Sekian. Kita sudah mempelajari tentang yang namanya kerajaan Islam di Jawa. Ada berapa kemarin kerajaan Islam di Jawa? Apa saja? Kemarin kalian sudah kasih tugas yaitu untuk mengumpulkan foto ya, foto kemudian kerajaannya serta materinya ya, sedikit di bawahnya. Nah, nanti kalian maju ke depan diterangkan ya. Nah, sebelum masuk ke situ, ibu mau mengutarakan yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Meneruskan pembelajaran kemarin. Kalau kemarin adalah kerajaan Islam yang ada di Jawa, sekarang kita meneruskan kerajaan Islam yang ada di Sumatera. Mana sih Pulau Sumatera itu? Pulau Sumatera itu ya terletak yang kita tempati sekarang. Salah satunya adalah Lampung, Pulau Sumatera. Nah, Islam pertama kali itu datang ya di Pulau Sumatera. Nanti kita akan membahas ada berapa kerajaan Islam yang ada di Pulau Sumatera. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kan kalian bisa mengidentifikasi ya. Yang pertama mengidentifikasi kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Sumatera. Yang kedua, kalian bisa mengklasifikasikan kerajaan Islam di Sumatera. Yang ketiga, kalian bisa ya mengolah informasi dan menerangkan kepada teman kalian apa-apa saja kerajaan Islam di Sumatera. Yang keempat, kalian bisa memahami peran tokoh ya, tokoh-tokoh raja ya di kerajaan
kerajaan Islam di Sumatera. Ya, nah itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, baik anak-anak, sekarang Sumatera. Bluetooth mode. The Bluetooth device is connected successfully. Jawa dan Sulawesi. Beberapa kerajaan Islam di Sumatera. Pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Penguasaan Kerajaan Samudra Pasai terdiri dari dua dinasti. Pertama, dinasti Merah Khair. Pendiri dan raja pertama Kerajaan Samudra Pasai adalah Merah Khair yang bergelar Maharaja Mahmud Shah tahun 1042. Lalu bergelar Sultan Malik As-Saleh tahun 1285 sampai 1297 Masehi. Ia adalah keturunan Raja Perlak di Malaysia, sekaligus merupakan pendiri kedua dinasti Kerajaan Samudra Pasai. Dalam rangka memperkokoh hubungan dengan Kerajaan Perlak, ia mempersulit Sultan Malik As-Saleh adalah Sultan Muhammad Malik Zahir, Sultan Mahmud Malik Zahir, Sultan Mansur Malik Zahir, Sultan Ahmad Malik Zahir, dan Sultan Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin adalah penguasa yang paling aktif menyebarkan Islam sampai ke Pulau Jawa dan Sulawesi dengan mengirimkan para mubaligh seperti Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishaq. Bukti kemakmuran Kerajaan Samudra Pasai adalah adanya cerita dari Tom Pires, seorang pengembara asal Portugis yang mengatakan bahwa pada saat itu sudah ada mata uang dirham atau dirham. Kerajaan Islam di Sumatera yang kedua adalah Kerajaan Malaka. Kerajaan ini pernah menguasai wilayah semenanjung Malaka dan Riau. Penguasa atau rajanya yang pertama adalah Iskandar Shah. Ia merupakan kondisi ekonomi kerajaan cukup stabil, tetapi secara politis mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan banyak daerah yang ditaklukkan kemudian melepaskan diri serta terjadi beberapa pemberontakan oleh Sultan Mahmud Shah. Kerajaan Malaka dipengaruhi oleh dua budaya, yaitu Melayu dan Islam. Hal ini menjadikan Kerajaan Malaka memiliki corak budaya egaliter, terbuka, demokratis, serta menghargai budaya lain. Pada masa Sultan Alauddin Shah, Kerajaan Malaka semakin mengalami kemunduran karena wilayahnya hanya mencakup semenanjung Malaka. Daerah-daerah lain telah memisahkan diri dan menjadi kerajaan baru. Dalam kondisi demikian, pada tahun 1511, Malaka jatuh ke tangan Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Kerajaan yang ketiga, Kerajaan Aceh Darussalam. Raja pertama kerajaan ini adalah Sultan Ali Mubayyad Shah. Setelah wafat, ia diganti putranya yaitu Sultan Salahuddin. Karena kelemahan Sultan Salahuddin, akhirnya kekuasaan direbut oleh Darussalam terbagi menjadi dua wilayah, yaitu kekuasaan oleh kaum bangsawan dan kaum ulama. Dalam kekuasaan kaum bangsawan, wilayah kerajaan terbagi-bagi menjadi daerah-daerah terhulu barangan yang dipimpin oleh Ule Balang. Sepeninggal Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh Darussalam dipimpin oleh menantunya yang bergelar Sultan Iskandar Sani yang naik tahta pada tahun 1636. Namun kekuasaan Sultan Iskandar Sani tidak berlangsung lama karena kemudian diganti oleh istrinya yaitu Putri Sri Alam Permaisuri yang bergelar Sultan Tajul Alam Safiatuddin Shah. Selama 59 tahun berikutnya Aceh Darussalam diperintah oleh para ratu. Sepeninggal Sultan Iskandar Muda, terjadi perpecahan antar kelompok dalam masyarakat yaitu golongan ulama, Tampu, dan bangsawan, Tempu. Penyebabnya, kaum bangsawan dianggap terlalu dekat dengan penjajah Belanda. Selain itu, perpecahan juga disebabkan perbedaan paham keagamaan, yaitu antara Islam Syiah dan Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Sani, terdapat dua orang sastrawan terkenal, yaitu Nuruddin Harrani dan Hamzah Pansuri. Kesusastraan Aceh Darussalam yang cukup terkenal adalah Bustanus Salatin dan Hikayat Putra Bumbok Nur. Demikian di video mendengarkan ya bahwasanya kerajaan Islam di Sumatera ada berapa? Ada 3. Apa saja tadi? Iya ya. Nah dari sini ada yang mau bertanya nggak? Coba ya salah satu tanya tuh. Ayo yang mau bertanya katakan. Ya, ini silakan. Samudra Pasai didirikan pada tahun ada lagi. Ayo. Siapa? Nah, raja pertama kerajaan Samudra Pasai itu siapa? Nah, di situ tadi dijelaskan ada 2 dinasti ya. Ada dinasti Merah Khair sama dinasti Merah Silu. Nah, di sini yang ditanyakan adalah nama raja kerajaan Samudra Pasai yang pertama. Ada 2 ya. Yang pertama, kerajaan Samudra Pasai didirikan tahun berapa? Yang kedua, nama raja kerajaan Samudra Pasai. Selanjutnya, Tika. Selanjutnya, nanya lagi. Ya. Nama raja Malaka.
Oke, selanjutnya satu lagi. Ya. Nah, kerajaan Malaka didirikan pada tahun. Oke, ada lagi. Yang lainnya. Ayo. Yang lagi sebelum kita masuk ke, ada yang bisa jawab nggak? Ya, siapa yang bisa jawab? Jawab pertanyaan Leli. Ada yang bisa jawab? Nggak ada? Oke, kalau gitu kita bagi kelompok dulu. Nanti baru kita akan menjawab. Kita bagi kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kelompok 1 Kerajaan Samudra Pasai. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 ya, pas ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nah 7 ya. Ini masuk ke sini, Nando ke sini ya. Ini kerajaan Malaka, yang ini kerajaan ya Aceh dari Sabang sini, Nando. Sini ya, duduk di sini ya. Nah, di sini tugas kalian kita akan membentuk sebuah permainan. Nah, hari ini kita akan bermain sambil belajar. Masing-masing kelompok ya itu terdiri ada nama-nama kelompoknya ya. Nama kelompok ini 1 grup Kerajaan Samudra Pasai, kemudian ketuanya siapa, sekretarisnya ya. Nah, di sini masing-masing anak nanti akan mendapatkan nomor dari ibu. Ya, akan mendapatkan nomor dari ibu ya. Kemudian masing-masing anak akan membuat pertanyaan. Kemudian nanti anak yang dapat nomor dari ibu, ya pertanyaan yang kalian buat itu. Nah, nanti kalian ya. Oke, sekarang silakan ya rembuk dengan grupnya, diskusikan materi yang kalian dapat. Kemudian kalian bikin soal. Kemudian nanti akan ada yang jawab dari teman kalian. Masing-masing anak bikin soal ya. Nah, tapi jangan kasih jawabannya ke temennya. Biar temennya nanti yang jawab, tapi dia bisa atau tidak paham. Nah, nanti akan dapat nomor dari ibunya. Oke, silakan sekarang dikerjakan ya. Ibu kasih waktu 15 menit ya, 15 menit dari sekarang. Kalian merangkum, kemudian kalian membuat pertanyaan. Nanti siapa yang jawabannya paling banyak menjawab, itu adalah pemenang dari Kerajaan Samudra Pasai. Silakan yang paling banyak. Ini kelompok 1 Samudra Pasai yang siapa? Ya, salah satu. Silakan lakukan suaranya keras ya. Oke. Kerajaan Samudra Pasai. Penguasa Kerajaan Samudra Pasai terdiri dari 2 dinasti, yaitu sebagai berikut. Dinasti Muara Khair. Pendiri dan raja pertama Kerajaan Samudra Pasai adalah Muara Khair yang bergelar Maharaja Muhammad Shah 1042 sampai 1078 Masehi. Kemudian disusul para penggantinya, yaitu Maharaja Mansur Shah 1733 Masehi, Maharaja Ghiyasuddin Shah 1133 sampai 1155 Masehi, Muara Neo atau Maharaja Maharuddin yang dikenal juga sebagai Tangku Samudra atau Sultan Najimuddin Al-Kamil. Ia berasal dari Mesir dan tidak mempunyai keturunan. 1155 sampai 210 Masehi. Dinasti Muara Silu. Muara Silu bergelar Sultan sampai 1297 Masehi. Ia adalah keturunan Raja Perlang Malaysia, sekaligus merupakan pendiri kedua dinasti Kerajaan Samudra Pasai. Adalah rangka memperkokoh hubungan dengan Kerajaan Perlang. Ia mempersuci putri Raja Perlang yang bernama Gangnam Sari. Selanjutnya, para penerus Muara Silu adalah Sultan Malik As-Saleh adalah Sultan Muhammad Malik Zahir 1297 sampai 1326 Masehi. Sultan Muhammad Malik Zahir 1326 sampai 1345 Masehi. Sultan Mansur Malik Zahir 1345, seorang pengembara asal Portugis yang mengatakan bahwa pada saat itu sudah ada mata uang
keempat ia digantikan putranya, yaitu Sultan Salahuddin. Karena kelemahan Sultan Salahuddin, akhirnya kekuasaan direbut oleh saudaranya, yakni Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qajar. Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qajar itu berperan memperbaiki keadaan pemerintahannya dan aktif menyebar Islam dengan mengirimkan mubalik ke berbagai daerah, seperti Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang diutus ke Gresik, Jawa Timur. Peninggalan Sultan Alauddin Riayat Shah antar kelompok dalam masyarakat, yaitu golongan ulama tertentu dan bangsawan tertentu. Penyebarnya kaum bangsawan dianggap terlalu dekat dengan penjajah Belanda. Selain itu, perpecahan juga disebabkan perbedaan paham keagamaan, yaitu antara Islam Syiah dan Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Sani, terdapat dua orang sastrawan terkenal, yaitu Nuruddin Al-Aini dan Kanjar Panuri. Kesusastraan Aceh Darussalam yang cukup terkenal adalah Bustanus Salati dan Hikayat Putrau Bunga Mau. Oke, sudah cukup ya. Terima kasih kepada kelompok Aceh Darussalam dari kanan ya. Oke, baik. Tadi kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kalian. Nah, sekarang saatnya kita bermain ya, sambil belajar. Oke, masing-masing kelompok tadi udah disuruh bikin pertanyaan ya, dan siapa yang bisa menjawab itu yang mendapatkan poin terbesar. Oke, kelompok mana dulu nih yang mau bermain? Kelompok Samudra, kelompok Malaka, atau kelompok Aceh Darussalam? Oke, kelompok Aceh Darussalam siap? Oke, siap. Yang mau bertanya terlebih dahulu, ucapkan namanya, kemudian pertanyaannya, nanti yang jawab pun begitu, ucapkan nama dan jawabannya. Oke, yang mau bertanya siapa? Oke, siapa dulu? Angkat tangan. 1, 2, 3. Ayo, angkat tangan. Ayo. Namanya. Oke. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Sani, terdapat dua orang sastrawan terkenal, yaitu. Nah, ayo. Nah, ini dulu sebutkan namanya. Jawabannya? Betul? Betul. Oke, betul. Berarti Tina dapat poin ya. Oke, selanjutnya. Siapa lagi yang oleh menantunya yang bernama? Oke, nama yang sebutkan namanya. Jawabannya? Sultan Iskandar apa? Sultan Iskandar Sani, betul? Betul. Betul? Betul. Oke, dapat ya Desta. Tadi si Tina. Oke, lanjutkan. Silakan namanya. Ada siap pertanyaannya yang keras. Terbagi menjadi berapa kekuasaan? Oke, yang menjawab Ina lagi. Oke. Terbagi menjadi dua wilayah, yaitu kaum Darussalam dan kaum Sulawesi. Oke, betul atau salah? Betul? Oke, betul. Pina sudah dapat 2 poin. Oke, siapa yang menjawab pertanyaan? Reski ya, Reski. Kapan Sultan Iskandar naik tahta? Oke, sebutkan namanya. Oke, kan? 1636, betul? Betul. Betul? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Sudah? Oke, Reski. Kerajaan Aceh Darussalam mengalami kemunduran ketika setelah peninggalan Sultan Alauddin. Oke, ini ada yang dapat poinnya 2, yaitu si Tina sama Desta. Itu baru satu-satu ya. Ini berarti rebutan nih. Ini ibu yang bertanya, ya. Ini ibu yang bertanya, ya. Ya, Rizky dulu. Ali Muhayyad Shah. Nah, salah ya. Oke, salah. 1636. Iya betul, Rizky ya. Oke, baik. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Masih? Sudah cukup?
poin semua, mendapat poin semua, tapi yang poin yang lebih tinggi antara Pina dan Desa. Oke, pertanyaannya dari Ibu ya. Bagaimana peran kerajaan Aceh Darussalam dalam menyebarkan agama Islam? Bagaimana peranannya? Oke, antara Pina dan Desa. Ayo. Bagaimana peranannya? Ayo, angkat tangan. Ayo. Bagaimana peranan kerajaan Aceh Darussalam dalam menyebarkan agama Islam? Tadi sedikit sudah dicuplik. Oke. Oke, betul ya. Bertepuk tangan ya. Jadi pemenangnya adalah Pina. Grup Aceh Darussalam. Tapi semuanya dapat poin kok ya. Semuanya dapat nilai. Oke, selanjutnya kerajaan Malaka. Oke, siap ya? Kerajaan Malaka. Oke, pertanyaannya. Oke, yang mau bertanya sebutkan namanya. Pertanyaan yang mau jawab pun begitu. Begitu ya. Oke, 3, 2, 1 yang mau bertanya. Ya. Yang mau jawab. Siapa nama kerajaan pertama Raja Malaka? Kerajaan Malaka. Ayo katakan. Oke, Laili. Oke, betul? Betul? Oke, betul ya. Sultan Iskandar Shah. Oke, Laili poin 1. Nah, tadi sini juga poin. Bela dulu. Oke, pada tahun berapa kerajaan Malaka didirikan? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Oke. Ya, Nia, berapa? 15, 11, betul? Betul? Kalau salah, salah. Dijawab. Betul? Oke, betul. Nia Jara Pusita. Oke, lanjutkan sama Mas jawabannya. Salah. Yang betul? Yang betul berapa? Tahun berapa, Bella? Ini tahun 1511 itu jatuh ke Portugis. Nah, 1511 jatuh ke Portugis. Berdirinya tahun berapa? Sultan Iskandar? Pada tahun berapa? Ayo. Bikin pertanyaan, kasih jawaban. Oh, 1900. Jatuhnya aja 1511. Ayo. Yang bisa jawab. Ya. Yang bisa jawab. Pada tahun 1500 berapa? 8 Masehi. Jadi ada bisa jawab ya. Oke, lanjutkan pertanyaan kedua. Katakan. Iya. Nah, kerajaan Malaka dipengaruhi oleh 2 budaya, yaitu yang bisa jawab. Oke, sini. Oke, Melayu dan Islam. Oke, sini. Ini udah poinnya 2 ya. Nah, ini baru sini. Oke, selanjutnya. Masih ada pertanyaan? Oke, silakan. Lanjutkan. Oke, lanjutkan. Apa pertanyaannya? Ayo. Kerajaan Malaka pernah menguasai wilayah semenanjung apa saja? Kerajaan Malaka pernah menguasai wilayah semenanjung apa saja? Ayo. Semenanjung Malaka dan Riau. Oke, ini yang belum jawab Manda, Arabella, Novita Sari nih. Ya, harus jawab ini pertanyaan dari temennya. Ada pertanyaan enggak? Kalau yang masih nanya. Silakan. Oke. Oke ya. Oke, lanjutkan. Ada lagi pertanyaan enggak? Oke. Laili. Apa pertanyaannya? Pada tahun berapa Malaka jatuh? Nah, ini ya. Iya, 1511. Oke, jawab ya. 1, 2, 3. Ada pertanyaan enggak? Sudah? Sudah? Ibu yang bertanya. Oh, masih? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Ibu bertanya. Pada masa
jawab ya. Malaka itu kan terletak di Semenanjung ya. Nama rajanya adalah Alauddin. Nah, pada masa itu kegiatan perekonomian di sana itu kira-kira apa aja sih? Karena dia terletak di Semenanjung. Iya, nelayan dan berdagang. Oke, sekarang Novita ya. Kenapa kok kerajaan Malaka mengalami di Malaka dan diserang oleh ya. Diucapkan terima kasih. Di sini pemenangnya adalah Sri Aulia Rahma. Beri tepuk tangan ya. Oke, selanjutnya kerajaan Samudra Pasai. Oke, silakan. Kerajaan Samudra Pasai itu terdiri dari dua dinasti, Merasilu dan Merakait. Kita akan menjawab pertanyaan yang tiga tadi ya, dari Laili, dari Tika, dan dari Amandaya. Oke, pertanyaannya tadi, siapakah nama raja pertama kerajaan Samudra Pasai? Kerajaan Samudra Pasai itu yang paling terkenal yaitu yang dari Merasilu. Jadi rajanya yang pertama itu adalah Sultan Malik As-Saleh, berdiri pada tahun 1268. Ya, jadi pada abad ke-13 ya itu. Kemudian selanjutnya nama Raja Malaka yaitu namanya adalah Sultan Iskandar Shah. Ya. Jadi ya pada masa itu. Nah, kerajaan Samudra Pasai, bagaimana peranannya dia di dalam menyebarkan agama Islam, tokoh-tokohnya, raja-rajanya. Jadi pada masa itu, ya, rakyat itu sangat, jadi raja bilang masuk Islam, semuanya ikut masuk Islam. Ya, kemudian dengan cara mendirikan pesantren, mengadakan tempat-tempat pengajian untuk anak-anak. Ya, jadi para tokoh raja-raja ini dia menyebarkan agama Islam seperti itu. Ya. Kemudian apakah ada penjajah pada saat itu? Ya, pada saat itu yang datang adalah orang-orang Eropa yaitu Portugis. Ya. Nah, selanjutnya setelah kerajaan Samudra Pasai itu runtuh, ya, digantilah oleh kerajaan Malaka. Ya, nah, kerajaan Malaka pun tidak lama. Nah, bagaimana perekonomiannya, Bu? Perekonomiannya pada saat itu di kerajaan Samudra Pasai sudah maju karena mata uangnya itu sudah bergambarkan rajanya dan sudah mengenal uang dirham. Ya, perekonomiannya ini ya, perekonomiannya bagus, kemudian perdagangannya pun bagus, kehidupannya pun sangat-sangat maju pada masa kerajaan Samudra Pasai yang dipimpin oleh Sultan Malik As-Saleh. Kemudian Sultan Iskandar Shah, kerajaan Malaka. Tadi sudah dikupas semua ya. Kerajaan Malaka itu di Semenanjung Malaka, ya, kemudian runtuh pada tahun 1511 karena dijajah oleh Portugis. Kehidupan perekonomiannya pun tidak jauh berbeda dengan kerajaan Samudra Pasai. Nah, selanjutnya adalah kerajaan Aceh Darussalam. Ya, kerajaan Aceh Darussalam, ya, itu berdiri setelah daerah istimewa. Karena apa? Di sana istimewa. Di sana itu Serambi Mekah. Kenapa disebut dengan Serambi Mekah? Karena di sana itu menganut paham-paham Islam. Aturannya pun aturan agama Islam. Mencuri, ya dipotong tangannya. Di Aceh. Berzina, dirajam sampai mati. Ya. Makanya disebut Serambi Mekah. Yang nggak pakai jilbab, ya, kemana-mana nggak pakai jilbab, kena hukuman, ditangkap polisi. Di sana ada dua golongan pada masa itu. Dipimpin oleh siapa? Kerajaan Aceh Darussalam pertama kali Sultan Ali Muhayyad Shah. Ya. Pada masa itu ada kerajaan Aceh Darussalam itu sangat berkembang pesat, maju sekali. Bahkan pada masa Sultan Iskandar Sani sudah adanya dua filosofi ya yang terkenal, yaitu Nuruddin Araniri dan Hamzah Pansuri. Nah, di sana ada dua golongan, Teuku dan Tengku. Ya, kalau Teuku itu adalah golongan bangsawan. Teuku, makanya kan ada ya nama artis ya
syarat Tengku-Rian, ya. Tengku siapa? Nah, Tengku itu ulama. Jadi kalau kita bilang Tengku itu ustaz, kalau Tengku itu orang kaya. Makanya ada Tengku-Rian, Tengku ini. Nah, kalau perempuannya pakai nama Cut Nyahdin, ya. Kan kita ada ya pahlawan ya dari Aceh namanya Cut Nyahdin. Cut itu kata ganti daripada bangsawan itu sendiri di sana. Nah, pada masa Iskandar Sani, ya majulah kerajaan Aceh Darussalam itu. Adanya filosofi, mereka ternyata terbelah juga karena adanya dua paham, yaitu paham Syiah dan paham Nahdlatul wal Jamaah. Makanya kenapa Aceh itu disebut juga dengan Islami. Nah, itu semua ya peran-peran tokohnya. Bagaimana Aceh Darussalam dengan mengirimkan para mubalik ke kerajaan Demak, ya, dengan mengirim siapa? Ya, Sunan Gunung Jati atau Fathahilah, hingga nanti didirikanlah kerajaan Demak dan kerajaan Banten. Jadi kita perlu tahu bahwasanya sebelum negara kita ini dipimpin oleh seorang presiden, Nusantara ini masing-masing daerahnya dikuasai oleh kerajaan. Dulu sebelum Islam masuk, yang menguasai kerajaan adalah kerajaan Hindu dan Buddha. Kemudian Islam masuk pada abad ke-7, 11 dan ke-13, ya, barulah kerajaan-kerajaan itu masuk Islam. Yang pertama kali ada di Sumatera, ya, kerajaan Samudra Pasai, Sultan Malik As-Saleh. Kemudian Malaka, Sultan Iskandar Shah. Kemudian Sultan Ali Muhayyad Shah. Nah, apa sih yang dapat kita ambil dari semua kerajaan dan tokoh-tokoh kerajaan itu? Kita dapat mengambil hikmahnya bahwasanya ya, meskipun kita itu diserang oleh orang-orang Portugis, kita tetap mempertahankan kerajaan dengan iman dan Islam, tetap menyebarkan iman dan Islam. Pembelajaran kita hari ini, ya. Kemudian untuk tugas kalian di rumah, ya. Tadi kan sudah sambil merangkum sambil mengerjakan tugas, ya. Nah, sekarang tugas kalian di rumah yaitu adalah mencari nama-nama raja yang berkuasa, ya. Di sini raja kerajaan Samudra Pasai beserta tahunnya, ya. Kelompok 2 yaitu cari kerajaan Malaka. Kelompok 3 cari nama-nama raja kerajaan Aceh Darussalam, ya. Nanti ditulis seperti tadi, ya. Tadi kalian sudah mengumpulkan kan? Ya, nanti dikumpulkan, ya, seperti ini. Kalian sudah mengumpulkan, ya. Bagus ini pekerjaan kalian, ya. Pekerjaan kalian yang kemarin ini bagus. Jadi besok dilanjutkan lagi, ya. Nama-nama rajanya, ditulis tahunnya, ya. Besok dikumpulkan lagi, ya. Itu